Kita akan ke Jember terlebih dahulu. Ada Imron Fahim di sana. Imron, apa yang menjadi dasar penetapan Hari Raya Idul Fitri ini jatuh di hari ini? Ya, selamat siang Radi dan saudara, dapat kami laporkan bahwa pelaksanaan lebih awal satu Syawal di Jember, yakni tepatnya di Pondok Pesantren Mahfirud Duror ini bukan yang pertama kali. Ini hampir setiap tahun penetapan satu Ramadan dan satu Syawal ini selalu lebih awal dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini didasarkan pada sebuah kitab salaf, kitab tradisional, yakni kitab Najahatul Majalis, karya dari Abdurrahman As-Suhuri As-Safi'i, yang ini kemudian dijadikan dasar oleh pengasuh pondok pesantren setempat, yakni Kiai Haji Ali Wafa, di mana dalam kitab tersebut disebutkan bahwa awal Ramadan itu berdasarkan pada penghitungan 5 hari berikutnya pada satu Ramadan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Jadi jika pada tahun 2019 awal Ramadan itu jatuh pada hari Minggu dan 5 Ramadan berikutnya hari kelima itu pada hari Kamis, maka pada tahun ini Ramadan itu jatuh pada hari Kamis. Dan ini terus bersamaan dengan satu Syawal, jadi lebih awal. Dan jika pada tahun ini mereka menetapkan satu Ramadan itu pada hari Kamis, maka 5 hari berikutnya, tanggal 5 Ramadan itu bertepatan dengan hari Senin. Maka pada tahun berikutnya itu sudah bisa dibayangkan bahwa satu Ramadan itu pasti jatuh pada tanggal hari Senin. Jatuh pada hari Senin. Dan ini metode menghitung 5 hari setelah satu Ramadan ini memang dilakukan sudah puluhan tahun oleh Pondok Pesantren Mahfirud Duror yang ada di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun demikian, terkait dengan hasil ijtihad yang dilakukan oleh Kiai Haji Ali Wafa ini, beliau tidak memaksa terhadap warga ataupun santri untuk mengikuti keputusannya ini. Dia hanya mengajak hasil apa yang dia peroleh, apa yang dia ijtihadkan bisa diikuti atau tidak. Namun demikian, dia meminta agar pesantren atau santri, alumni dan warga sekitar mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi di pesantren setempat. Dan ini memang bertentangan ya dengan pemerintah, di mana pemerintah sendiri yang pada sidang isbat kemarin sudah menetapkan bahwa satu Syawal jatuh pada tanggal 24 Mei. Namun demikian ini diharapkan perbedaan ini menjadi sebuah rahmat dan tidak menjadi sebuah pertentangan yang berujung pada pertengkaran ataupun perdebatan yang berujung pada fisik. Dan yang perlu disayangkan sebenarnya dalam pelaksanaan Idul Fitri ini, di pondok pesantren tidak mengikuti atau mengabaikan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan ini menjadi kekecewaan sendiri yang dirasakan oleh pihak kepolisian, pihak Muspika setempat. Kembali ke Anda, Studio Radi. Ya, Imron, lalu apakah tidak diberlakukan aturan ketat agar terhindar dari paparan virus corona? Karena diinformasikan bahwa sebelumnya sholat Idul Fitri ini tidak mengindahkan jaga jarak dan juga jemaahnya tidak menggunakan masker, Imron. Iya, betul sekali, Radi. Tadi kami mencoba mengkonfirmasi terhadap jajaran Muspika, termasuk Kapolsek di Kecamatan Jelbuk, kenapa sholat Id ini tidak melakukan atau menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak. Sebenarnya pihak Muspika ini sudah menghimbau agar masyarakat untuk melakukan sholat Id di rumah, tidak melakukan sholat Id di masjid ataupun di musola. Namun himbauan ini memang masih sekedar himbauan, sehingga masyarakat sendiri juga tetap melakukan sholat Id di masjid pada hari ini. Dan pemerintah juga sudah meminta sebenarnya jika memang harus di masjid, tolong digunakan masker dan menjaga jarak dan melakukan cuci tangan sebelum ataupun sesudah keluar dari masjid. Namun faktanya di lapangan masih ada hal-hal yang ini tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Ada jamaah yang masih tidak memakai masker, ada jamaah yang tidak menjaga jarak. Dan ini perlu sebenarnya menjadi catatan juga bagi pemerintah agar pantauan di masjid-masjid ini supaya lebih diperketat lagi agar pencegahan ataupun untuk menghindari penularan virus corona ini bisa dicegah sedemikian rupa. Radi, kembali ke studio. Ya, Imron,
apakah di Jember sendiri itu masuk dalam zona hijau penyebaran virus corona atau tidak? Karena Pemprov Jawa Timur juga memang memperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri asalkan daerah tersebut berada di zona hijau. Apakah Jember masuk di zona hijau? Nah, di Jember sendiri ini sebenarnya sudah masuk zona merah. Di sini ada 20 per hari ini itu ada 25 pasien COVID-19 dan beberapa yakni ada 11 orang dirawat, 2 meninggal dan beberapa sudah sembuh. Dan karena zona merah inilah pemerintah sebenarnya di Kabupaten Jember dan beberapa jajaran Forkopimda itu menghimbau dengan sangat agar pelaksanaan Idul Fitri, sholat Id ini dilaksanakan di rumah saja, berjamaah dengan orang-orang terdekat dan tidak dilaksanakan di masjid. Dan sebenarnya zona merah ini memang menjadi sebuah alasan bagi pemerintah agar sholat Id juga tidak dilakukan secara berjamaah di masjid. Kembali ke studio dia. Ya, baik, terima kasih Imron Fahim dari Jember, Jawa Timur.